Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian sehat-sehat saja di tengah merebahnya pandemi virus corona di bumi tercinta kita ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya jika kita awali dengan doa. Untuk itu, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Nah, berdoa selesai, terima kasih. Ketua kelas tolong catat nama teman-teman yang tidak hadir dan berikan kepada Ibu. Nah, anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, Ibu punya beberapa pertanyaan untuk kalian. Misalnya, yang pertama, pernahkah anak-anak semua melihat pohon? Ya, tentu pernah. Kira-kira dari pohon tersebut, bagian-bagian apa saja yang terlihat? Ya, betul sekali, ada akar, batang, daun. Nah, yang berikutnya, apakah pohon-pohon atau tumbuhan tersebut tumbuh secara langsung? Misalnya kemarin kita lihat tumbuhan itu masih pendek dan besoknya sudah tinggi, mempunyai buah, bunga, dan lain sebagainya. Nah, tentu tidak. Suatu tumbuhan ini dapat tumbuh dan berkembang menjadi besar karena ada keterkaitan hubungan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi organ pada tumbuhan tersebut. Untuk itu, pada hari ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis jaringan yang ada pada tumbuhan. Nah, dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu yang pertama, siswa mampu menunjukkan berbagai macam struktur jaringan pada tumbuhan, dan yang kedua, siswa mampu menjelaskan fungsi berbagai struktur jaringan pada tumbuhan. Nah, baik anak-anak, berikutnya Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Nah, silakan duduk berdasarkan kelompok yang telah dibagi. Nah, sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, kalian bisa perhatikan di depan Ibu sudah memajang gambar. Nah, gambar ini merupakan gambar dari jaringan tumbuhan. Nah, berdasarkan sel penyusunnya, jaringan pada tumbuhan ini dibagi atas dua, yaitu yang pertama jaringan meristem. Nah, jaringan meristem ini diartikan sebagai sekumpulan sel dengan bentuk dan fungsi yang sama serta memiliki sifat yang meristematik. Sel-sel meristematik tersebut aktif membelah sehingga menghasilkan sel-sel yang banyak anakannya. Nah, jaringan meristem ini dibagi atas tiga, yaitu jaringan meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Nah, yang berikut jaringan permanen atau jaringan dewasa. Jaringan dewasa tersusun atas sel-sel yang berukuran lebih besar daripada sel-sel pada jaringan meristem. Ciri khas dari jaringan dewasa ini adalah sel-selnya yang relatif sedikit dan memiliki vakuola dan berukuran besar. Nah, macam-macam jaringan dewasa atau jaringan permanen ini ada jaringan epidermis atau jaringan pelindung, ada jaringan pengangkut yang di dalamnya ada xilem dan flum, terus ada jaringan dasar dan jaringan penguat yang di dalamnya adalah jaringan kolenkim dan sklerenkim. Nah, baik anak-anak, di sini Ibu sudah punya LKPD. Jadi LKPD ini akan Ibu bagikan dan kalian akan berdiskusi bersama teman-teman kelompok. Nah, ketika berdiskusi jika ada yang bingung bisa ditanyakan kepada Ibu, dan Ibu persilakan waktu sekitar 15 menit berdiskusi. Silakan. Oke anak-anak, waktu diskusinya telah selesai. Jadi sekarang Ibu minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan. Silakan. Nah, baik, terima kasih banyak untuk perwakilan dari masing-masing kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ibu sangat mengapresiasi kerja keras kalian. Nah, untuk itu, Ibu akan menambahkan sedikit materi yang telah kita diskusikan tadi bersama untuk penambahan pemahaman kalian. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa jaringan pada tumbuhan itu terbagi atas dua berdasarkan sel penyusunnya, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem atau jaringan muda ini merupakan sekumpulan sel dengan bentuk dan fungsi yang sama serta memiliki sifat yang meristematik. Nah, jaringan meristem ini juga dibagi atas tiga, yaitu ada jaringan meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Meristem apikal. Nah, meristem apikal ini biasanya terdapat pada ujung-ujung pada tumbuhan, misalnya pada ujung tunas
atau pucuk pada tumbuhan dan juga ujung akar pada tumbuhan. Kemudian meristem interkalar ini juga mempunyai fungsi yang sama seperti meristem apikal. Yang berikut meristem lateral. Nah, berbeda dengan meristem apikal dan interkalar, meristem lateral ini fungsinya justru menghasilkan pertumbuhan ke arah samping dan hasilnya batang dan akar akan semakin membesar atau menebal. Pertumbuhan ini dinamai pertumbuhan sekunder. Meristem lateral ini juga disebut sebagai kambium. Nah, yang berikutnya yaitu jaringan permanen atau jaringan dewasa. Nah, jaringan dewasa ini tersusun atas sel-sel yang berukuran lebih besar daripada sel-sel pada jaringan meristem. Ciri khasnya yaitu jaringan ini adalah sel yang relatif sedikit dan memiliki vakuola dan ukuran yang besar. Nah, jaringan permanen itu ada seperti yang tadi sudah diskusikan bersama, ada jaringan epidermis, jaringan penguat, jaringan pengangkut, jaringan dasar, dan jaringan-jaringan yang lainnya. Nah, semua jaringan ini mempunyai fungsi dan manfaatnya masing-masing seperti yang telah kita diskusikan bersama tadi. Oke, baik anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Ibu akan menarik satu kesimpulan, yaitu jaringan pada tumbuhan itu dibagi atas dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Nah, jaringan meristem sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu jaringan meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Jaringan meristem apikal ini selalu terdapat di ujung batang dan ujung akar yang kelak menghasilkan pemanjangan batang dan akar. Tumbuhan yang semakin tinggi batangnya dan semakin dalam akarnya, cabang pohon, daun, dan bunga adalah hasil dari perkembangan tunas apikal atau tunas ujung. Meristem apikal ini mengalami pertumbuhan yang dikenal sebagai pertumbuhan primer dan menghasilkan jaringan yang kita kenal dengan jaringan primer. Yang berikutnya, meristem lateral. Berbeda dengan meristem primer yang membuat pohon semakin tinggi dan akhirnya semakin dalam, meristem lateral atau kata lateral yang artinya samping justru menghasilkan pertumbuhan ke arah samping. Hasilnya, batang dan akar akan semakin membesar atau menebal. Nah, pertumbuhan inilah yang dinamai dengan pertumbuhan sekunder. Meristem lateral ini juga dengan kata lain bisa kita sebut sebagai kambium. Yang berikutnya yaitu meristem interkalar. Meristem interkalar dengan kata interkalarnya yang artinya antara merupakan bagian dari meristem apikal atau meristem ujung yang tertinggal ketika meristem tersebut tumbuh. Jaringan-jaringan yang terbentuk oleh meristem interkalar ini serupa dengan jaringan yang berasal dari meristem apikal sehingga digolongkan juga ke dalam jaringan primer. Nah, contohnya bagian tumbuhan yang memiliki meristem interkalar adalah batang rumput-rumputan. Berikutnya jaringan permanen atau jaringan dewasa. Ciri khas dari jaringan ini adalah sel-selnya yang relatif sedikit dan memiliki vakuola dan ukuran yang besar. Macam-macam jaringan pada jaringan permanen ini, yang pertama jaringan epidermis atau jaringan pelindung. Jaringan epidermis adalah jaringan yang melapisi bagian terluar pada tumbuhan sehingga organ pada tumbuhan tidak bersentuhan langsung dengan dunia luar. Jaringan ini terdiri dari selapis sel yang sangat rapat. Nah, fungsi dari jaringan epidermis sendiri adalah untuk melindungi tumbuhan dari pengaruh luar. Nah, dan juga perlu kita ketahui ada beberapa macam modifikasi dari jaringan epidermis. Misalnya ada stomata, ada trikoma, dan juga ada sel kipas. Nah, yang berikutnya yaitu jaringan gabus atau cork. Jaringan gabus atau cork ini merupakan jaringan pelindung sekunder yang mengganti fungsi jaringan epidermis pada batang tumbuhan dipotil dan gimnospermae berkayu, sedangkan pada tumbuhan monokotil hanya dijumpai beberapa. Nah, fungsi dari jaringan gabus ini adalah untuk melindungi jaringan supaya tidak kehilangan banyak air. Yang berikutnya yaitu jaringan dasar atau jaringan parenkim. Nah, jaringan parenkim ini adalah jaringan tumbuhan yang terdapat di hampir semua bagian tumbuhan, sehingga jaringan ini juga disebut sebagai jaringan dasar. Nah, sel penyusunnya berukuran besar, tipis, lentur. Nah, berdasarkan peranan
Peranannya, jaringan parenkim ini terbagi menjadi 3, yaitu parenkim asimilase, parenkim penyimpanan, dan parenkim pengangkut. Yang berikutnya yaitu jaringan penyokong atau penguat, yang di dalamnya ada jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim adalah jaringan penguat atau penyokong yang dinding selnya mengalami penebalan yang tidak merata karena penumpukan senyawa selulosa, hemiselulosa dan air. Nah, fungsi dari jaringan kolenkim ini adalah menyokong akar, batang, dan daun atau tulang daun yang muda tanpa menghalangi pertumbuhannya serta menjaga kelenturan tumbuhan. Jaringan kolenkim ini sering dijumpai pada bagian tepi batang dan daun. Yang berikutnya itu jaringan sklerenkim adalah jaringan penguat atau penyokong yang tersusun atas sel-sel mati. Dinding sel pada jaringan ini sangat kuat, tebal, dan juga mengandung selulosa dan lignin atau komponen penguat kayu. Nah, fungsi dari jaringan sklerenkim ini adalah untuk menguatkan bagian tumbuhan yang sudah dewasa, atau jaringan ini juga terbagi menjadi 2 jenis, yaitu serat dan skleroid. Yang berikut yaitu jaringan pengangkut, yang di dalamnya ada xilem dan phloem. Xilem atau pembuluh kayu adalah jaringan pengangkut yang berfungsi untuk menyalurkan air dan zat hara mineral dari akar ke batang dan daun tumbuhan. Selain itu, xilem juga berperan dalam memberikan sokongan atau penguat mekanis bagi tumbuhan. Dan yang kedua yaitu phloem. Phloem atau pembuluh tapis merupakan jaringan pengangkut yang berfungsi mengangkut hasil asimilasi atau fotosintesis tumbuhan untuk kemudian disalurkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat untuk masa depan kalian. Nah, pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang organ-organ pada tumbuhan. Untuk itu, Ibu akan memberikan tugas. Silakan kalian cari dan belajar materi sebanyak-banyaknya tentang organ pada tumbuhan, dan kita akan bertemu lagi di minggu depan. Sebelum mengakhiri pertemuan kita, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Ya, baik, terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan.